Siapa yang suka buang sisa-sisa makanan yang masih banyak sisa? Nah, nanti kurangi ya. Nah, yuk. Jadi ini ditulis oleh Watik Idio dan Fitri Kurniawan. Nanti anak-anak semua semoga juga bisa nulis cerita ya. Kemudian hari ya. Pagi yang cerah. Namun para lalat tampaknya terbang berputar-putar dengan gelisahnya. Wah, aku benci mereka semua. Iya. Kenapa? Kata teman si lalat. Iya, mereka semua bersih-bersih. Kita jadi susah mencari makanan. Wah, ternyata kalau rumah kita bersih, terus makanan kita ditutup, lalat ternyata tidak suka. Lalat sukanya makanan yang terbuka, yang rumahnya jorok. Nah, lalat suka di situ. Jadi lalat tidak dapat makanan nih. Nah, perumahan ini terlalu bersih. Aku lapar. Perumahan ini terlalu bersih, kata temannya. Belum lagi mereka menutup semua makanannya. Mereka juga menutup pintu dan jendelanya sehingga kita tidak dapat masuk. Nah, bagaimana ya agar kita bisa masuk ke rumahnya? Oh, tentu saja tidak bisa, kata teman si lalat. Yuk kita balik. Hei, ada kabar baik, kata teman si lalat. Teman-teman, kalian lihat rumah yang di ujung sana. Di ujung sana kelihatan di gambarnya ada jendelanya terbuka. Terus ternyata di dalamnya ada makanan yang juga terbuka. Ada sisa-sisa makanan. Kotor. Nah, belum jadi kotor nih. Belum 5 menit. Nanti jadi kotornya. Nah, ada banyak makanan yang bersisa, kata temannya. Ayo, 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 serbu, katanya. Nah, para lalat pun segera menyerbu ke rumah yang tadi jendelanya terbuka, makanannya juga terbuka. Siapa nih yang suka biarkan lalat nyicip makanan kita yang kebuka? Tidak ya, jangan mau ya. Nanti makanan kita dihinggapin sama lalat, itu jadinya terdengarlah dengungan lalat yang menjijikkan. Ada yang pernah dengar dengungan lalat? Iya. Jadi mereka serbu tuh rame-rame lalatnya. Tak lama mereka pun tiba di makanan yang bersisa ini. Lihat, lihat. Nah, lihat. Mereka kerumunin. Ini sisa apel. Ini sisa kue. Ini ada minuman yang kebuka. Habis minum susu ditinggalin separoh. Nah, ini ada sisa kue. Semuanya dikerubungi lalat. Enak. Enak sekali mereka menyisakan makanan untuk kita. Para manusia ini sangat sayang kepada kita, kata lalat. Wah, masa sih manusia sayang sama lalat? Lalat yang jorok. Pada suka makanannya kalau dikerubutin lalat? Tidak. Jangan mau, jangan mau. Jadi hati-hati, tutup makanannya. Setelah dimakan, walaupun ada sisa, silakan ditutup kembali makanannya biar nggak berlalat.
biar lalat tidak menyerbu rumah kita ataupun saat di sekolah menyerbu sekolah kita, ya kan? Heni, mengapa banyak lalat di kamarmu? Terdengar suara Ibu Heni yang tampak terkejut melihat lalat ada di kamar Heni. Nah, itu. Jadi dia bawain apa nih? Bawain raket, terus bawain juga lem lalat buat ngusir lalat. Nih, lihat lalatnya. Menjijikkan. Ih. Nah. Segera kemari, kata Ibu Heni. Ambil raket dan lem lalat agar lalat-lalatnya bisa pergi. Mereka pun segera mengusir lalat-lalatnya. Gimana kalau ngambil raket untuk mukul lalat? Iya. Iya. Mantap. Siapa namanya? Rafa. Ya, Rafa. Berarti Rafa sangat senang menjaga kebersihan juga ya, Rafa ya. Sampai di rumah juga. Ini juga ya. Semuanya juga. Coba tunjuk tangan yang suka jaga kebersihan. Ya, yang tidak mau makanannya dikerubungin sama lalat. Yuk, tunjuk tangan. Semua. Ya, cuci tangan pakai sabun. Mantap, mantap. Iya. Yuk, kita kasih oplos pun buat anak-anak yang rajin jaga kebersihan, cuci tangan sebelum makan. Yuk, kita beri tepuk tangan buat anak-anak kita. Keren. Iya, jaga kebersihan. Oh, tidak, katanya. Mereka kejam sekali. Lalatnya ngomong gitu. Lalat bilang manusianya kejam. Lalat sudah makan makanan sisa, sudah bikin kotor, kok dia bilang manusia kejam. Lalat ini memang. Ayo kita segera pergi, kata lalatnya. Semua lalat akhirnya berusaha terbang keluar dari rumah Heni, menyelamatkan diri lewat jendela yang terbuka. Dan tak lupa, ternyata ada juga lalat yang membawa potongan kue tadi. Oh sayang, kuenya, ayo kita bawain sekalian. Iya, sedikit. Nah, akhirnya lalat pun diusir. Hus, hus, hus. Nah, ayo pergi, hewan kotor, kata Ibu Heni. Nah, ternyata semua lalat pun akhirnya sudah pergi. Rumah pun jadi bersih. Lihat, apa kata Ibu Heni? Beberapa lama kemudian, lalat-lalat itu pun pergi dari kamar si Heni. Heni pun ingat yang ibu selalu katakan agar menutup makanannya atau membuang segera makanan sisa. Tapi jangan selalu menyisakan makanan yang masih bagus ya. Jangan terbiasa menyisakan makanan. Makanan itu harus dihabiskan. Dengar? Ya? Jangan terbiasa menyisakan makanan ya. Suka menyisakan makanan? Kalau sisa boleh, tapi ditutup ya. Iya, ditutup. Kalau sisa makanannya ditutup, disimpan. Kalaupun mau dibuang, dilihat lagi yang sisa makanannya apa masih bisa dimakan, atau kalau tidak bisa dimakan lagi, segera masukkan tong sampah tapi ditutup. Tong sampahnya bertutup, ya. Oke. Nah, akhirnya semua sisa makanan dibersihkan oleh Heni, kemudian dibuang ke tempat sampah. Kalau nanti kita lihat bukunya. Bentar lagi. Nah, tapi kan Heni masih mau memakannya, Bu. Apa makanan yang tadi sudah dikerubutin lalat boleh dimakan lagi? Hah? Nggak boleh. Nanti kita bisa
penyakit ya. Nah, akhirnya Henny pun tahu bahwa makanan yang sudah dikerubutin lalat itu tidak bisa dimakan lagi karena bisa menimbulkan penyakit. Akhirnya selesai sudah pengusiran lalat yang jorok ini dan ini. Bukunya terbang. Lihat aja. Lalatnya terbang. Mana? Situ. Situ dulu ya. Nanti adik-adik Duh. Nanti om tuh. Nanti om tuh. Nanti masuk karung teh. Sekarang nanti om. Itu ada karung tuh. Itu ada karung tuh. Nanti bang berhenti. Nah, sebelum cerita mengenai Nanti bang ke laut nanti. mengenai lalat yang jorong. Jadi lalat itu bukanlah lalat jangan dipelihara ya. Oke. Nah, sekian cerita dari Bunda Rizka. Nanti anak-anak Bunda bisa sama orang tua bisa ada buku yang kami bawa. Nah, ini juga Bunda Misna ini juga ada buku. Nah, bisa dibaca. Tunggu saya.